Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Furqan yang merindukan rahmat Allah, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam Jumat ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kita baru saja memasuki beberapa hari di tahun 1446 Hijriah. Allah masih memberikan kesempatan hidup, Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih meringankan langkah kita untuk hadir ke masjid ini, melakukan salah satu kewajiban kita, dan alhamdulillah kita melaksanakannya secara berjamaah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan Allah memberikan istiqomah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang dicintai oleh para sahabat, sosok yang disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, sosok yang kita cinta. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita membaca sabda-sabda beliau, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau, Allah muliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis kita dari kitab Hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Jazakallahu khair. Kita memasuki bab yang keempat, yaitu babus sidq. Saya akan bacakan sebagaimana metode daripada pengarang kitab ini, selalu mengawali dengan ayat-ayat Al-Quran, baru kemudian dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab ini mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang sidik. Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran yang ada bersama dengan kita, dengan Al-Quran yang diturunkan kepada para sahabat, dia juga. Tapi mengapa ketika Al-Quran diturunkan kepada para sahabat terjadi perubahan pada diri mereka? Ternyata yang membedakan itu adalah perbedaan dalam bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'annya. Ketika para sahabat mendapatkan dan diturunkan Al-Qur'an, para sahabat merasa bahwa ini ditujukan kepada diri mereka. Maka mereka kemudian langsung berkeinginan untuk merubah diri mereka. Makanya dalam suatu kesempatan saya mengatakan bahwa Al-Qur'an itu memiliki dua potensi. Yang pertama adalah potensi pahala dengan kita membaca dan menghafalnya. Betul gak? Sekarang ini semakin banyak yang sadar dengan hal itu. SD ada tahfiznya, masjid ada tahfiznya. Tapi selain kekuatan yang pertama adalah peluang pahala dengan membaca, menghafal Al-Quran, yang tidak kalah penting adalah kekuatan perubahan dari Al-Quran itu.
Bisa dipahami ya? Jadi bukan cuma sekedar mengejar pahala membacanya, bukan cuma sekedar mengejar pahala dari menghafalnya, tapi bagaimana juga terjadi perubahan dalam diri kita. Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, di sini para ulama mengatakan ketika kita melewati ayat-ayat yang Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah kita buka telinga kita buka hati kita untuk kemudian kita menangkap apa nih pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berpesan dua hal. Yang pertama adalah bertakwa. Takwa ini sering diomongin ya. Inti daripada takwa itu adalah kita takut ada sebuah kebaikan dan Allah tidak dapatkan kita pada kebaikan itu, dan kita takut kalau ada kemaksiatan ternyata Allah dapati kita dalam kemaksiatan itu. Itulah takwa ya. Maghrib misalkan, bagaimana orang yang bertakwa takut kalau sampai kemudian orang pada sholat ternyata kita tidak termasuk orang yang sholat ya. Itulah takwa. Ketika ada orang melakukan maksiat, kita takut kalau sampai kemudian jangankan melakukan, berada dekat mereka saja kita takut kalau sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati kita bersama orang-orang yang bermaksiat ya. Yang berikutnya Allah mengatakan, dan hendaklah kalian bersama dengan orang yang siddiq. Para ulama mengatakan bahwa siddiq ini bisa dalam lisan itu artinya adalah jujur. Siddiq bisa juga artinya dalam hati, artinya adalah istiqomah, nggak pelin-pelan, itu juga siddiq. Bisa dipahami ya? Jadi siddiq bukan cuma dalam hal berbicara, tapi siddiq juga dalam hal keimanan. Bagaimana kesesuaian dan keserasian kita antara yang di hati, antara yang di mulut dengan apa yang ada dalam perbuatan kita. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini punya kemuliaan dengan Al-Qur'anul Karim. Orangnya kalau menurut riwayat itu kurus ya, dan tidak tinggi. Tapi bagaimana Allah memuliakan sahabat ini lantaran Al-Quran yang dia hafal, lantaran Al-Quran yang ada pada dirinya. Suatu hari ketika sahabat Ibnu Mas'ud memanjat pohon kurma, kan orang kalau pakai gamis, walaupun kemudian pakai sirwal ataupun celana, betisnya kelihatan dari bawah. Karena orangnya kurus, kelihatan betisnya ini kurus, nggak berotot ya. Para sahabat beberapa ada yang tersenyum dan mentertawakan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, satu kaki daripada sahabat Ibnu Mas'ud lebih berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bukit Uhud. Jadi hitungannya itu bukan, mohon maaf, seberapa berat timbangan berat badan kita, bukan seberapa gemuk kita, tapi bagaimana kita dengan iman dan Al-Quran. Sering saya mencontohkan, kalau Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan kemudian diumumkan, nanti kalau keluar selain hidangan panas pada hari ini, ada dua pilihan di luar untuk diambil. Satu tumpuk koran bekas, dan kemudian ada satu lembar kecil segini, kertasnya warna merah dan ada angka 1 0-nya 5. Kira-kira Bapak Ibu kalau keluar dari Masjid Al-Furqan disuruh milih antara koran setumpuk dengan kertas selembar, milih yang mana? Nah itu dia, tawadu, tahu warna duit. Ya.
Hadirin khotal iman rahimakumullah, kenapa milih yang selembar? Karena nilainya. Karena nilainya, ya. Begitu juga dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW sampai mengatakan, barang siapa yang ingin belajar Al-Quran sebagaimana yang diturunkan oleh Jibril, belajarlah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah, ya. Baik, hadirin khotal iman rahimakumullah, nanti dalam perjalanannya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini yang kemudian berangkat ke Baghdad berdakwah di sana. Disitulah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit belajar dari beliau, ya. Dan karena sahabat Abdullah bin Mas'ud ini kuat dalam bidang Al-Qur'annya, tapi dalam bidang hadisnya tidak terlalu banyak. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud banyak mentetir Al-Qur'annya, tapi untuk hadis Imam Abu Hanifah tidak sebanyak daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, kembali hadirin khotal iman rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sidik ataupun jujur mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada surga. Dan seseorang senantiasa dia berkata jujur sehingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu adalah mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta sehingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini dalam ilmu balaghah, sastra bahasa, apa yang disebut dengan tibaq, bagaimana Nabi SAW dalam berbicara kadang mengatakan sesuatu dan ada kebalikannya, biar kemudian para sahabat mudah memahami. Ini loh kalau jujur akan mengantarkan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan surga. Lawan dari jujur, dusta. Ini yang dalam ilmu tata bahasa Arab disebut dengan tibaq. Jadi orang langsung kemudian bisa melihat, ya, bagaimanakah kalau milih ini atau milih ini, ya. Di sini yang ditekankan oleh pengarang kitab ini adalah tentang jujurnya. Orang kalau jujur arahnya itu baik. Orang kalau jujur, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dulu saya ketika MI, ya, Ibtidaiyah, itu belajar, ada buku tipis judulnya Bahrul Adab, Lautan Adab. Itu kisahnya adalah kisah-kisah yang fiktif, tapi yang diambil adalah bagaimana adab yang didapat daripada kisah-kisah itu. Bagus bukunya. Kalau kita kan lagi kecil itu belajarnya dongeng. Dongeng, tahu artinya dongeng? Hah? Ngabo bodoh cengeng, ya, bikin bodoh dan cengeng, ya, Sangkuriang, yang kayak begitu, ya, bagaimana kancil nyolong ketimun, kan gitu, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Salah satu yang menarik berkaitan dengan jujur dan dusta ini, ya, di situ diceritakan bahwa ada seorang raja. Ini sekali lagi fiktif, ya, karena yang diambil adalah bagaimana adabnya. Ada seorang raja yang dia ini suka berkebun. Di antara kebun yang indahnya ada satu petak, itu tanaman-tanaman kesenangan dari raja, ya. Suatu hari anak sang raja, pangeran berarti, masuk ke kebun khusus kesayangan milik sang ayah. Dan karena anak-anak dia nggak mengerti, diacak-acak kebun tersebut, tapi nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat. Ketika kemudian sang ayah mengetahui kebun kesayangannya itu acak-acakan dan berantakan, murka sang raja. Tapi dia nggak tahu yang melakukan adalah anaknya, ya. Dia kemudian bertanya kepada orang-orang yang biasa merawat kebun, nggak ada yang ngaku. Dia tanya kepada orang-orang yang ada di istana, gak ada yang ngaku. Sampai saking murkanya, raja kemudian mengumumkan siapa yang ketahuan merusak daripada kebun kesayangannya, dia akan berikan hukuman yang berat. Baru selesai dia ngomong demikian, ternyata anaknya mengangkat tangan dan mengatakan, aku yang melakukannya wahai ayah.
Coba, ya. Terjadi perang batin antara bagaimana beliau ingin menunjukkan kewibawaannya. Apa kata beliau? Siapa yang merusak kebunnya, betul gak? Akan diberikan hukuman yang berat. Perang batin yang kedua adalah dia ingin menghargai kejujuran anaknya, ya. Maka di situ kemudian dalam cerita fiktifnya dia kemudian dengan penuh rasa bangga dia meralat ucapannya, lebih menghargai kejujuran anaknya, dan kemudian beliau mengganti dari apa yang dia katakan ingin memberikan hukuman, justru kemudian dia memberikan hidangan kepada para rakyat-rakyatnya. Pelajarannya di situ adalah as-sidqu munjin, kejujuran itu menyelamatkan seseorang. Pernah dengar kisah bagaimana Imam Syafi'i, ya? Imam Syafi'i itu seorang yatim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di antara 4 imam mazhab, Imam Syafi'i ini yang darah Quraisynya itu paling kental. Darah Quraisynya paling kental, ya. Ayahnya berasal dari Mekah, Quraisy, suku Quraisy, dan ibunya berasal dari Yaman, Azad. Tapi ketika beliau masih di kandungan ibunya, sang ayah meninggal dunia. Tidak banyak harta warisan yang ditinggalkan oleh sang ayah, tapi Imam Syafi'i ini memang cerdas. Usia 7 tahun selesai menghafal Al-Quran, ngafal Al-Quran. Kita kan 7 tahun masih lagi main gundu, ya. Beliau 7 tahun sudah hafal Quran. Bahkan tahun berikutnya beliau sudah diperkenankan untuk menerima setoran dari teman-temannya. Coba, subhanallah, ya. Bahkan ada suatu kisah, walaupun saya tidak tahu bagaimana keabsahannya, bagaimana sempat didapat bahwa Imam Syafi'i, tapi ini sekali lagi ya, tidak diketahui keabsahannya, sempat kedapatan minum pada saat Ramadan, dan ternyata karena beliau belum akil balik, tapi beliau sudah jadi imam di Masjidil Haram. Tapi sekali lagi bahwa ini belum diakui keabsahannya. Nah, setelah beliau hafal Quran, beliau itu suka dengan sastra, puisi-puisi beliau. Makanya Bapak Ibu suka dapatkan syair-syair atau puisi-puisi Imam Syafi'i. Ada satu kitab khusus judulnya Diwanus Syafi'i. Seorang ulama bernama Atha bin Abi Rabah itu berkata kepada ibu Imam Syafi'i, "Ini sayang sekali putra engkau. Putra engkau ini cerdas, ibaratnya komputer, bagaimana harddisknya itu masih kosong. Sayang kalau kemudian baru diisi Al-Quran, kemudian diisi dengan puisi-puisi. Lebih baik diisi dengan hadis." Kata ibunya, "Belajar kemana hadis?" Disarankan untuk belajar ke Madinah, karena ada seorang ulama yang terkenal di sana. Siapa beliau? Imam Malik bin Anas. Kitab yang terkenalnya namanya kitab Al-Muwatta, ya. Maka dengan berat hati berangkatlah Imam Syafi'i, gak didampingi oleh ibunya. Coba bisa dibayangkan. Singkat cerita, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, di tengah jalan Imam Syafi'i itu dibegal kalau istilah kita. Ditanya-tanya, "Apa yang kamu bawa?" Dengan jujur Imam Syafi'i menunjukkan, "Aku bawa ini." Itu pembegal sampai kemudian merasa kagum, ini anak masih kecil tapi bagaimana jujurnya. Inilah kejujuran yang membuat kemudian pembegal tersebut nggak jadi untuk merampok dan merampas harta Imam Syafi'i. Ini jujur, nganternya itu kepada kebaikan, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf, kita selaku seorang ayah ketika mampu untuk jujur, tidak mengambil apa yang bukan hak kita, coba deh rasakan bagaimana perilaku anak-anak kita. Pengaruh, ya, pengaruh. Yang kedua berkaitan dengan dusta. Orang kalau berdusta pasti akan melahirkan dusta berikutnya. Dan kalau sudah sering berdusta, orang gak lagi percaya. Lagi-lagi dalam buku itu diceritakan ada seorang penggembala. Kalau penggembala itu dia bawa ternak, ya, di padang, kemudian dia sendirian. Nah, si penggembala ini iseng. Dia dalam keadaan iseng itu kemudian teriak, "Az-zi'ba, zi'ba," kata beliau, "serigala, serigala." Itu masyarakat berdatangan.
karena mereka menyangka bahwa si penggembala tersebut sedang dikejar ataupun ingin dilukai oleh serigala. Ternyata nggak ada. Ya. Bagaimana si pemuda ini ketawa-ketawa, kalau istilah sekarang kena prank. Hadirin khotul iman rahimakumullah, pulanglah masyarakat dalam keadaan bersungut-sungut. Udah capek-capek keluar, kirain ya, ternyata ngeprank. Ya. Beberapa waktu kemudian teriak lagi, ya, serigala, serigala. Lagi-lagi masyarakat percaya dan keluar. Dan kemudian dia dapati pemuda itu tertawa ngakak karena kenapa? Berhasil ngeprank masyarakat. Kali yang ketiga, benar-benar datang serigala. Ya. Ketika dia teriak serigala, serigala, apa kata masyarakat? Paling ngeprank lagi, betul gak? Ya? Paling ngeprank lagi. Ternyata beneran. Ya. Maka di situ pesan moralnya adalah bahwa al-kadzabu la yusaddaqu wa in saduqa. Orang kalau udah dicap sebagai pendusta nggak bakalan dipercaya walaupun kali itu dia ngomong bener. Betul ya? Orang kalau sering-seringan bohong, ketika dia ngomong alah ya, yang ngomong yang dulu begini sama aja ya. Oh begini ya, yang tempo dulu ngomong begini jadi dia juga ya. Al-kadzabu la yusaddaqu wa in sadaqa. Orang kalau sudah jadi pendusta, maka hadirin khotul iman rahimakumullah, nggak dipercaya walaupun kemudian kali itu dia berkata jujur. Di sini dalam riwayat lain ada tambahan, wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jadi masalah jujur dengan dusta itu hadirin khotul iman rahimakumullah, kalau kemudian terus menerus maka itu akan mendarah daging dalam diri seseorang. Orang kalau udah terus-terusan jujur disuruh bohong itu kelihatan, bibirnya gemeter ya, matanya nggak berani menatap ya. Orang kalau biasa jujur disuruh ngebohong nggak bisa dia untuk kemudian berbohong. Dulu masih ingat zaman TV masih kena pajak, itu kan kemudian pada datang tuh ya, ke rumah-rumah. Saya ingat tetangga saya di Mardani, itu karena itu anak kayaknya nggak pernah bohong ya. Jadi tukang pajak itu nanya, mana mamah kamu ya. Dia ke dalam, Bapak Ibu Allah semua telah rahmati, kayaknya sama emaknya disuruh bilang bahwa emaknya nggak ada ya. Dia udah nolak, karena kenapa? Nggak biasa bohong. Karena dipaksa, maka keluarlah anak ini dengan mengatakan, kata mama nggak ada. Karena nggak pernah bohong ya. Jadi dia nggak bisa untuk kemudian berpura-pura. Tapi orang kalau kemudian dia berdusta dan sudah mahir dalam berdusta, maka nggak kelihatan lagi dia dustanya, pedenya, nggak ada ininya lagi ya. Dulu di Menara BNI 46 Jalan Bendungan Hilir ya, itu hadirin khotul iman bukan BNI, BRI. Itu di lantai atasnya itu ada perusahaan Huawei elektronik, dulu ada Huawei ya. Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati ya, saya ada kajian sore, jadi jam pulang kantor ya jam 4:30 sampai maghrib gitu ya. Dan kita naik ke lantai sekian belas, keluar lift, terus front office-nya, jadi bagian resepsionis. Biasanya mbak-mbak yang kemudian dia akan ngasih tahu hari ini tuh kajiannya di mana, karena tempatnya beda-beda tergantung ruangan yang kosong. Nah, saat kemudian hari itu saya datang, si mbaknya nggak ada, yang ada 2 orang security. Nah, saya ngelongok, ya Allah, yang satu Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati itu lagi ngepit handphone, tangannya megang gaple. Oh iya Bu, ini agak telat nih, ada pengajian. Ada pengajian dia bilang ya, tangannya sambil cepret ya. Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, orang kalau udah gape berdusta itu ya Allah nggak kelihatan. Makanya masih ingat bagaimana kajian hadis arba'in ketika Nabi mengatakan istafti qalbak, tanya hatimu itu kalau yang hatinya masih bersih ya. Kalau hatinya sudah kotor, ya ngajaknya kepada kemaksiatan. Baik, hadirin khotul iman rahimakumullah, biar nggak terlalu panjang ya.
Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba riba. Hadis yang kedua ini dari Abu Muhammad Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya anak laki, tapi ketika masih kecil wafat semuanya. Jadi nggak ada yang sampai dewasa, nggak ada yang sampai akil balik. Yang ada adalah perempuan. Ini sudah sampai akil balik, sampai usia menikah, cuma yang punya anak dari Fatimah. Ya. Ummu Kulthum dinikahi oleh Utsman bin Affan, tapi nggak punya anak, terus meninggal dunia. Lantas Utsman dinikahi dengan putri Nabi yang lainnya yang bernama Ruqayyah. Ya. Kalau orang Betawi suka dirubah qafnya menjadi gaf, jadi Rogaye. Ya, ya kan, ya, Rogaye. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ya. Ada yang kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib yang bernama Fatimah, punya anak Hasan dan Husain, ya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, ini juga kalau kita lihat yang kemudian terus dipermasalahkan. Nah, ini yang lagi rame. Saya nggak masuk dalam wilayah tersebut tentang masalah Ba'lawi atau bukan Ba'lawi. Ada yang darahnya Habib, ada yang darahnya Sayyid. Ya, nah ini nanti, ya. Silakan. Cuma saya hanya ingin mengatakan bahwa ini perlu jernih, jangan sampai kemudian terbawa dengan hal-hal yang ternyata tidak kita inginkan. Kembali di sini bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu an beliau mengatakan, aku hafal pesan dari kakekku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya? Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jujur itu menenangkan, dusta itu menggelisahkan. Ya. Di sini hadirin khotaliman rahimakumullah, hadis ini diangkat oleh pengarang kitab ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya jujur itu bikin tenang. Ya. Orang kalau jujur itu plong. Dulu ada, mohon maaf bukannya iklan, tapi lampu mereknya Philips. Apa iklannya? Hah? Terus terang agar terang terus, gitu, gitu, gitu. Ya, kadang tagline-nya itu bagus-bagus, ya, kayak Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, gitu, ya. Ini menarik, gitu, ya. Ya. Jadi terus terang agar terang terus. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah wafis sorohah rohah. Dalam sorohah terus terang ada rohah, ada ketentraman jiwa. Kita kalau udah jujur plong, enak. Tapi kalau yang namanya bohong, aduh, gelisah di hati, ya, gelisah di hati. Ini yang kalau dalam ilmu psikologi, bagaimana tekanan kepada jiwa itu yang kemudian membuat orang jadinya stres. Kenapa? Nggak terima hati nuraninya untuk berdusta. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Di sini saya teringat dengan bagaimana kecerdikan para ulama dulu. Jadi ada namanya Abu Nawas. Abu Nawas ini bukan seorang pelawak, bukan. Selama ini kita tahu bahwa Abu Nawas itu adalah seorang yang pandir, orang yang kayaknya lucu, orang yang kayaknya jenaka. Bukan, beliau itu ulama, ya. Bahkan beliau seorang qadhi. Jadi pernah datang seorang pemuda dengan seorang kakek-kakek udah pakai tongkat. Kata Abu Nawas, ada apa? Kata pemuda ini, wahai qadhi, wahai hakim, ini kakek pernah meminjam uang dariku dan sampai sekarang belum dibalikin. Kata Abu Nawas, benar demikian. Si kakek ini sambil mau diri agak susah. Ketika dia diri, dia titipkan tongkatnya ke anak muda untuk dipegangin. Si kakek mengatakan, demi Allah, udah saya kembalikan ke anak muda itu. Terus dia turun lagi. Bingung nggak? Kata yang anak muda, dipinjam belum? Kata yang kakek tersebut, udah dibalikin dan bersumpah demi Allah. Ini kan berat. Kata Abu Nawas, sudah deh, pada pulang, ntar saya mikir dulu. Ya. Nah, hadirin khotbah iman, baru berjalan beberapa langkah, Abu Nawas lihat cerdiknya. Beliau mengatakan, stop,
coba katanya. Balik badan, ditanya yang kakek tersebut oleh Abu Nawas, berapa lama engkau menggunakan tongkat tersebut? Udah berapa lama pakai tongkat? Gemeteran dia. Kata Abu Nawas, kemari. Ya. Coba, ketika tongkat itu diserahkan kepada Abu Nawas, kemudian dikocok-kocok, ternyata bunyi gemerincing. Ketika dibuka, ternyata isinya uang dinar. Jadi ketika sang kakek tersebut diri dan kemudian minta tongkatnya dipegang sama sang anak muda tersebut, dia di situ bersumpah, saya udah kembalikan, maksudnya duitnya ada dalam tongkat. Kalau kata orang Kemayoran, bokis nggak tuh kayak begitu tuh, ya? Tapi kan yang laki nggak tahu, yang anak muda dia kirain cuma dipegang doang, padahal ada duitnya. Jadi dalam hal ini lihat ya. Tapi yang menjadi perhatian para ulama adalah bahwa orang kalau salah pasti gelisah. Ketika disuruh balik, itu udah gemeteran si kakek tersebut. Ya. Orang kalau salah itu gelisah. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, saya mau udah macem-macem ya. Saya dakwah ke 28 negara. Kalau masuk ke Singapura itu udah biasa. Ketika ngelihat nama Agustiawan dicek tek. Ya. Silakan, itu di ruang tunggu, ruangannya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ditanya apa-apaan, ya. Cuma jangan kira bahwa nggak ada CCTV, banyak bener pasti CCTV. Jadi kalau keadaan kayak begitu, tenang aja, kita baca zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tenang aja. Karena kenapa? Mereka tahu kalau salah pasti gelisah, ya. Akhirnya ketika dikeluarin cuma pertanyaannya, kamu kerjanya apa? Dosen. Kok dosen banyak bener keluar negerinya? Kita nggak bilang pendakwah, dosen. Ya. Karena disebut pendakwah nggak ngerti. Dakwah itu apa? Ngendak-ngendak sawah. Malah nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati itu biasa. Begitu juga ke Australia. Pertama kali ke Australia ngelihat jenggotan. Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kita mesti keluar dari trauma persepsi. Jangan sampai kita merasa tertuduh ketika kita jenggotan pakai peci putih, ketika mau ke Australia, ketika mau ke Amerika. Oh, jangan-jangan kita dianggap teroris. Jangan Pak, jangan. Justru yang ada harus dalam benak kita adalah bahwa kita ingin memberikan pencerahan kepada mereka. Gitu. Saya pertama kali ke Australia tahun 2008. Di bandara King George ya, airport itu ditanya mau ngapain. Ketika saya bilang mau Islamic lecturer, kalau bahasa kitanya dakwah, itu langsung kaget, dia tersentak, mau dakwah gitu ya. Terus kata dia, bagaimana kalau saya nggak perkenankan kamu untuk masuk? Coba Bapak kalau kira-kira mau dideportasi gitu gimana? Wow, jangan kebayang malu Pak, jangan kebayang saya dianggap teror. Enggak. Saya ngejawab cuma, it's okay, saya bilang, nggak jadi masalah. Saya bisa foto di sini, saya bisa update status, udah nyampe Australia, yang rugi kamu. Dia kaget kan? Ruginya gimana? Umat Islam di Australia bisa jadi teroris. Kenapa gitu? Karena nggak dapet ceramah dari saya. Gitu. Jadi dia yang butuh sama saya. Bisa dipahami? Jangan ketakutan duluan Pak, jangan ketakutan duluan. Ya, karena kenapa? Orang logikanya kalau salah itu gelisah, tapi kalau benar nggak takut. Ya. Ketika bom Bali, masih ingat bom Bali dulu kan rame tuh, ya. Katanya di rumah mereka ditemukan bagaimana buku-buku tentang pergerakan. Saya masih ingat bagaimana mereka mewawancarai Dr. Hidayat Nur Wahid. Ditanyakan, Pak Hidayat, ini gimana? Para pelaku bom Bali itu ditemukan di rumahnya buku-buku tentang aktivitas dakwah. Apa jawaban beliau? Beliau nggak bilang saya nggak baca. Apa kata beliau? Itu bacanya belum tamat. Kalau bacanya tamat jadi ketua MPR seperti saya. Ya kan? Ya. Tinggal bagaimana kita tenang, Pak. Kita bukan orang yang salah. Ya. Jadi orang kalau salah, orang kalau kemudian dusta, gelisah. Tapi kalau jujur nggak ada. Ya. Kalau ke Amerika itu harus interview, ya.
Dan dari sekian kedutaan, Amerika itu yang paling-paling. Kenapa? Itu kita ngantrinya di luar dulu, Pak. Pernah lihat nggak orang dari pagi tuh, dari jam 6 tuh, dari pinggiran, udah pada ngantri. Ya. Ke dalam itu tinggal interview doang. Ada yang bilang, Ustadz, jenggotnya dipotong dulu. Buat apaan dipotong? Kenapa? Orang kalau nyari di internet, Agus Setiawan, ya kayak begini. Justru kalau dicukur akan ada pertanyaan, wah, dia kenapa ketakutan? Betul nggak? Ya biasa aja. Ya. Yang penting adalah rasional. Nah, ketika dia bilang, oh, Anda kok sampai ke sekian negara? Ya, saya diundang. Oleh siapa? Kedutaan. Ngapain? Ceramah. Gitu aja. Gak usah khawatir. Dapat juga. Padahal sebelumnya, ini saya sedikit cerita, sebelum saya interview itu, masih waktu itu demonstrasi di depan kedutaan Amerika tentang Palestina gitu ya. Oh, saya sempat megang mic, ada yang ngeliput, ada yang bilang, Ustaz, ya kalau kita nggak perlu merasa takut. Karena kenapa? Kita nggak salah. Saya dipahami ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, kalau jujur tenang, tapi orang kalau dusta dia akan gelisah, nggak akan tenang ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati ya. Di sini hadis yang ketiga, ada berapa menit lagi sebelum ini kan ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Hadis yang keempat di sini dari Raf Anas Abi Thabit ya. Dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilash syuhada. Barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat tersebut, maaf, walaupun dia mati dalam tempat tidurnya. Ini yang tadi saya katakan, bahwa sidik itu bukan cuma di mulut atau jujur, tapi sidik itu juga dalam hati. Apa contohnya? Ini ya. Orang kepengen bener mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Seperti siapa? Khalid ibnul Walid. Ketika beliau dalam keadaan sakit keras, beliau mengatakan, demi Allah, nggak ada sejengkal pun dari tubuhku yang tidak ada bekas luka. Nggak ada sejengkal pun. Entah itu tombak, entah itu panah, entah itu pedang. Tapi sekarang aku mati di tempat tidur. Maka kemudian dikatakan oleh Nabi SAW bahwa barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, dia akan mendapatkan derajat itu walaupun dia mati dalam keadaan di tempat tidur. Maka sidik itu bukan cuma jujur dalam mulut, tapi juga dalam hati. Contoh yang lain adalah kita pengen banget buat haji, ya kan? Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kita baru bisa daftar, nunggu porsinya entah kapan, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kemarin dalam ijtima ulama itu Dirjen Haji ya, itu mengatakan sekarang ini memang daftar tunggunya sangat panjang, ya. Tapi itu masih mending. Negara jiran di Malaysia itu daftar tunggunya itu 156 tahun. Jadi kalau daftar sekarang, cucunya baru yang haji. Ya, bukan mendahului Allah, tapi ya kalau 150 tahun kan udah pada lewat. Ya. Anaknya juga mungkin. Jadi subhanallah. Nah, ini yang menjadi kemudian ya permasalahan. Makanya saya sempat sampaikan waktu kapan ya, subuh apa ya, waktu itu diminta sama Ustaz Dedi, saya mengatakan bahwa tahun 2030 atau kurang, maka kuota jemaah haji itu akan ditambah. Jadi nanti jemaah haji yang tahun sekarang itu sekitar 3 juta setengah akan 2 kali lipat nanti, yaitu sekitar 6 sampai 7 juta. Makanya Mina itu mulai tahun sekarang, coba ditanya kalau yang sudah pulang, itu sebagian bukan lagi tenda tapi flat. Karena kenapa? Karena saya waktu itu mengatakan kajian tentang fikih kontemporer, kan minaknya nggak berkembang. Itu juga. Bisa dipahami? Misalkan ada event bagaimana kejuaraan di sekitar Kemayoran. Ya. Biasanya yang datang 3 juta, tapi kita pengen nargetin 6 juta. Kan Kemayoran nggak lebar, segitu juga. Yang bisa dilakukan apa? Nah, yang tadinya tenda itu jadi flat. Tapi tempatnya di Mina. Ya.
Nah, itu bisa dibayangkan. Nah, itu mudah-mudahan bisa mengurai daripada queue ataupun antri yang sangat panjang. Jadi kembali Bapak Ibu Subhanahu rahmati, sidik itu bukan cuma jujur dalam lisan, tapi juga bagaimana jujur dalam hati. Menutup dari apa yang saya sampaikan, ada sebuah hadis walaupun ada dhaifnya, Nabi SAW mengatakan, "Idza kadzibal abdu kadziban, taba'ada anhul malaku milan minnati ma ja'abih." Apabila seorang hamba berdusta, malaikat akan menjauh 1 mil lantaran bau busuk yang keluar dari badannya. La haula wala quwwata illa billah, ya. Ini satu dusta, malaikat menjauh, apalagi kalau dustanya terus-terusan, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, maka dalam satu kesempatan Nabi sempat mengatakan kepada para sahabat, mungkinkah orang beriman itu penakut? Mungkin. Mungkinkah seorang mukmin itu melakukan dosa? Mungkin. Tapi tidak mungkin seorang mukmin itu berdusta. Baik, hadir khotaliman rahimakumullah, itulah sebagian dari hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Waktu juga memisahkan kita, marilah kita tutup kajian kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.